Anda kembali menyaksikan berita satu sore. Pemirsa, dalam tayangan sebelumnya sempat disinggung bahwa Presiden Joko Widodo ini mengisyaratkan bahwa PPKM akan segera berakhir di akhir tahun ini. Menyusul temuan COVID-19 di Indonesia yang terus mengalami pelandaian. Bagaimana wacana ini dari kacamata ahli? Masih bergabung bersama kami Pak Hermawan dari IAKMI dan juga Bu Siti Nadia Tarmizi dari Kemenkes. Saya mau ke Pak Hermawan terlebih dulu. Pak Hermawan, kebijakan PPKM ini kita tahu sangat berpengaruh pada kondisi COVID-19 begitu kan. Ini adalah bentuk pengendalian COVID-19 dengan cara PPKM. Tetapi kemudian apakah penghentian PPKM ini jika betul-betul dihentikan akan menjadi jaminan ke depannya bahwa tidak ada lagi temuan-temuan kasus COVID-19 dalam jumlah tinggi? Ya, tentu kebijakan PPKM ini kan multifaktor sebenarnya. Kebijakan ini juga berkaitan juga untuk penciptaan daya tahan sosial, tidak hanya daya tahan terhadap kesehatan, tapi juga daya tahan sosial. Ada konsekuensi bantuan operasional atau bantuan stimulan buat masyarakat-masyarakat tertentu juga. Makanya antara balancing perspektif dari perspektif ekonomi dengan kesehatan, itulah instrumen yang selalu dimainkan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan ini apakah tetap berlangsung atau tidak, apakah dinaikkan atau dipertahankan levelnya. Nah, kembali kepada wacana ini sebenarnya kami sangat berkeinginan pada level pemerintah terutama Kementerian Kesehatan agar timing dan data itu betul-betul dikaji. Tidak hanya angka-angka epidemiologinya, tapi juga data-data sosial, perilaku dan juga aspek ketahanan masyarakat itu sendiri. Karena kalau misalnya masyarakat masih punya awareness, punya kesigapan terhadap penerapan protokol kesehatan yang datang dan lahir dari keberdayaan masyarakat, itu justru akan menambah optimisme termasuk kesadaran untuk mendapatkan vaksinasi. Kalau dia sudah kedua, maka dia butuh yang ketiga. Kalau udah ketiga, maka butuh keempat. Nah, di samping itu kan ada juga yang menjadi tugas provider atau pemerintah, misalnya menjamin ketersediaan vaksin, sentra layanan vaksin, edukasi dan promosi kesehatan berkelanjutan, termasuk desain kebijakan itu. Kebijakan ini bentuk kewaspadaan. Jadi bagian dari policy awareness. Bayangkan sebenarnya itu Mas Agung, sekarang ini kita tuh di lapangan tuh seperti halnya tidak ada kebijakan sebenarnya. Bebas kan? Tetapi bukan berarti kebijakannya tiba-tiba dicabut, melainkan kebijakan ini tetap ada supaya juga menjadi awareness tadi, kewaspadaan. Sekarang kita bayangkan sebaliknya, kalau kebijakan dicabut, kita tidak berharap, tetapi andai tiba-tiba ada kasus oleh karena subvarian atau apa naik, apa iya kita menciptakan kembali kebijakan yang sudah dicabut? Kan menjadi presiden. Apa nama aja kayak dulu PSBB jadi PPKM. Ya, artinya di sinilah kehati-hatian instrumen pada level teknis kementerian pemerintahan menjadi sangat penting untuk hal ini. Tetapi kalau bicara isyarat dari Presiden Joko Widodo, Anda jangan-jangan melihat bahwa kondisi RSDC Wisma Atlet sendiri sekarang sudah sepi, sudah melandai. Kita tadi lihat di insert gambar bahwa kondisi Wisma Atlet sekarang sudah semakin sepi. Ya, paradigmanya karena memang paradigma kedaruratan dan kebencanaan, makanya koordinasinya ada di bawah BNPB, jadi tidak di bawah Kemenkes. Bicara BNPB ini kami juga dapat bocoran, sempat beredar juga ini surat yang ditandatangani oleh Ketua Satgas COVID-19 kepada Bu Nadia, bahwa Wisma Atlet bahkan, nah kita lihat bersama-sama ini, bahwa Wisma Atlet ini bahkan akan ditutup operasionalnya pada tanggal 31 Desember 2022. Kita konfirmasi ke Kemenkes, Bu Nadia. Bisa dikonfirmasi, benarkah demikian? Ya. Itu pasti ada tembusan bukan ke Kemenkes atau gimana? Iya, kita tahu bahwa sebenarnya rumah sakit Wisma Darurat ini tentunya berada di bawah pengelolaan daripada BNPB. Nah, memang kita sudah menyampaikan ya bahwa untuk efektif, efisien daripada pelayanan kesehatan, kita melihat bahwa sekarang tadi disampaikan Pak Hermawan bahwa ini kan kondisi darurat. Nah, darurat ini kalau kita tadi diskusi dari awal kan pandeminya sudah terkendali. Jadi hampir situasi darurat emergensi ini sudah bisa kita tangani dan bisa kembali kepada sistem yang ada. Sehingga mungkin untuk efisiensi efektivitas mungkin sudah mulai untuk diinformasikan bahwa mungkin RSDC ini akan ditutup ya seperti itu. Dan tetapi artinya benar terkonfirmasi bahwa RSDC, apakah nanti tanggal 31 Desember atau tidak, ini masih merupakan suatu yang belum final ya. Artinya sudah disampaikan, sudah ditandatangani, karena juga kemarin pertimbangannya adalah persiapan sebenarnya untuk apakah benar-benar kita lakukan. Kalau kita lihat RSDC masih berfungsi kok Mas Agung sampai sekarang. Ini tidak ada tanda-tanda penutupan bahwa padahal 31 kan tinggal berapa hari lagi gitu ya. Tapi tetap masih ada aktivitas begitu ya. Ketika Indonesia kemudian ini mewacanakan mengakhiri masa pandemi, ini ada juga satu ironi di mana ternyata negara-negara lain, 5 negara seperti tadi sempat disampaikan di singgung oleh Pak Hermawan, ada Jepang, kemudian Korea Selatan,
Selatan, termasuk Cina juga justru masih mengalami lonjakan angka kasus COVID-19. Apakah ini kemudian momennya tepat ketika negara lain justru sedang tinggi, kita malah ada wacana untuk berhenti PPKM? Setidaknya ini sempat disampaikan oleh Prof. Wiku Adhisa Smito dalam konferensi pers 22 Desember lalu. Kita lihat dulu tayangannya terlebih dulu. Oke, jadi Prof. Wiku itu di dalam konferensi pers beberapa waktu lalu sempat menyampaikan ada 5 negara tadi. Tanggapan Bu Nadia seperti apa melihat atau mendengar itu bahwa ada 5 negara yang... Iya, kita selalu jadi benchmark ya, Mas Agung ya. Kalau kita lihat kemarin kan pada waktu negara-negara terjadi peningkatan, bahkan Singapura yang tetangga sebelah ya, yang selalu dari dulu kan kita selalu melihat bagaimana kemudian terutama negara-negara di sekitar kita terjadi peningkatan kasus itu polanya seperti apa. Nah, kita juga lihat XBB 1 itu salah satu varian sangat berpengaruh di Singapura. Tapi kemudian kita memantau kondisi di kita, ya, kita melihat benchmark negara lain, tentunya kita waspada. Nah, tadi menjadi penting bahwa surveillance genomik kita pastikan. Nah, kita juga melihat bahwa pola ya, bahwa kenapa sekarang kita melihat kasus ini terus menerus lebih pada gejala yang ringan atau cenderung orang tidak bergejala. Tetapi apa yang sebenarnya yang kemudian kita lakukan adalah memastikan surveillance kasus di rumah sakit juga. Jadi orang yang dengan sakit berat atau yang dengan kematian itu polanya seperti apa. Dan ini sudah kita bisa lihat bahwa umumnya orang yang belum divaksin, lansia, itu yang merupakan orang-orang yang hampir 80% berakhir pada kematian atau sakit berat. Jadi itu yang menjadi penting juga itu untuk terus kita lakukan edukasi terkait hal ini. Kita coba sekali lagi untuk lihat pernyataan Prof. Wiku ya. Kita lihat pernyataan Prof. Wiku dalam konferensi pers 22 Desember lalu. Bagi kita untuk mengetahui bagaimana situasi COVID-19 di negara lain. Melihat tren kasus positif mingguan, ternyata setidaknya terdapat 5 negara yang saat ini tengah mengalami kenaikan kasus, yaitu Jepang, Korea Selatan, Australia, Jerman, dan Cina. Namun dari kelima negara tersebut, hanya Cina yang kenaikannya jauh lebih tinggi dibandingkan puncak sebelumnya. Sedangkan untuk Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Jerman mengalami kenaikan namun tidak setinggi puncak sebelumnya. Kelima negara ini masih mengalami penambahan kasus positif rata-rata sekitar 16.000 sampai 142.000 kasus setiap harinya. 2 negara lainnya yaitu Singapura dan Thailand terlihat stabil di angka 8.000 dan 3.000 kasus mingguan. Untuk itu, melihat kondisi COVID-19 di beberapa negara dunia. Saya mau langsung ke Pak Hermawan, silakan Anda tanggapi melihat 5 negara ini masih. Ya, itu sebab WHO itu belum mencabut status pandemi dari global situation kita. Karena memang tidak hanya di wilayah Asia Timur ya. Kalau kita bicara Cina, Korea Selatan, Jepang kan Asia Timur. Tapi rupanya kan ada di Australia dan Jerman. Jadi di berbagai benua pun masih terjadi. Dan bahkan tetangga kita seperti Singapura walaupun sudah mulai flat, tapi selalu ada. Nah sebenarnya catatan ini 2 sisi sih sebenarnya. Pertama, laju testing tracing. Kita harus akui, kasus aktif kita masih 21.000 loh. Mas Agung. Tapi spesimen rate kita masih sekitar 40 ribuan. Artinya rasio tracing kita itu kan masih lemah sekali, gitu loh. Nah, oleh karena itu untuk penemuan kasus kita tidak signifikan. Nah, agak berbeda dengan Jerman. Jerman itu termasuk negara yang free access sebenarnya untuk testing segala macam dan juga community awareness sebenarnya cukup bagus. Nah, Australia saja yang di area Pasifik yang selalu. Jadi kalau kita lihat dari perjalanan COVID sejak awalnya tahun 2019, maka memang wilayah regional clustering negara ini seperti Korea, Jepang itu yang langsung beririsan dengan Cina dekat dan akhirnya terjadi. Nah, lompat sedikit ke Asia Tenggara kan, masuk ke Singapura, Thailand, baru yang paling terlambat kan Indonesia mendeteksinya kan. Nah, situasi kita pun sekarang menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa sendirian dari komunitas internasional. Itu juga sebab kita harus bijak dalam mengartikulasikan kebijakan apakah patut dicabut ataukah cari timing yang tepat untuk mengevaluasinya. Betul sekali. Tetapi konklusinya, sudah aman atau belum? Indonesia dikatakan
masuk ke fase endemi? Terakhir. Rasanya kita harus mengevaluasinya di akhir Januari tadi ya, setelah libur Nataru. Maka itu saya mengatakan statement pemerintah tentang hari ini kita geser ke belakang nanti di penghujung Januari 2023. Tetapi bahwa kita berharap kita siap atau well prepared to face the endemic situation, ya semua itu tergantung dari kondisi masyarakat dan juga kesigapan pemerintah. Kita akan kalau bersama-sama kita lihat nanti setelah gelaran libur Natal dan Tahun Baru ini apakah angkanya kemudian naik atau tidak. Jika ternyata tidak ada kenaikan, mungkinkah kita sudah siap untuk lepas dari status PPKM ini. Terima kasih Pak Hermawan atas waktunya, terima kasih Bu Nadia atas waktunya. Terima kasih Mas Agus. Dan pemirsa demikian dialog kita.